rasa kagum itulah Khadijah ingin menikah dengan Nabi Muhammad. Padahal sebenarnya sudah banyak para pemuka, pemimpin kaum yang hendak menikahi Khadijah. Namun Khadijah tidak mau. Tiba-tiba dia teringat dengan rekannya atau temannya Nafisa bin Munya. Nafisa bin Munya ini diminta untuk menemui Rasulullah dan membuka jalan agar bisa menyatakan niat untuk menikah dengan Rasulullah. Ternyata Rasulullah pun menerima tawaran itu. Beliau menemui paman-paman Khadijah, kemudian paman beliau itu, paman Nabi Muhammad itu ya, Abu Thalib pun menemui paman Khadijah untuk mengajukan lamaran. Setelah semuanya beres, maka pernikahan pun dilaksanakan. Siapa saja sih yang hadir pada akad nikah Nabi Muhammad? Yaitu Bani Hashim dan para pemuka Bani Mudhar. Hal ini terjadi pada 2 bulan sepulang beliau dari Syam. Jadi cepat sekali. Setelah pulang dari Syam, cuma 2 bulan udah nikah. Mas kawin beliau 20 ekor unta muda. Usianya Khadijah pada saat itu 40 tahun. Yang pada masa itu Khadijah adalah wanita yang terpandang cantik, pandai, kaya, dan beliau adalah wanita yang dinikahi Rasulullah dan tidak pernah menikahi wanita lain pada saat masih hidup ya. Jadi ketika masih hidup Rasulullah tidak menikahi yang lain. Setelah setelah Khadijah meninggal. Ibrahim itu anak dari Maria ya, bukan dari Khadijah ya. Jadi anaknya Nabi Muhammad itu Qasim, anak pertama. Ya, maka Nabi Muhammad itu dijuluki Abul Qasim. Kemudian Zainab, Qasim. Abu itu kan Abi, ayahnya Qasim. Abul Qasim berarti ayahnya Qasim. Anaknya yang pertama kan Qasim. Misalnya Ummu Ilma, Abi Ilma, kayak gitu. Karena akan dikaitkan dengan nama anak pertama. Iya, ingat deh ya, nama anak Nabi Muhammad siapa aja deh? Anak-anak Nabi laki 4, perempuan pertama Qasim, Ibrahim. Nah, jadi dari Khadijah itu ada 2, yaitu Qasim dan Abdullah, tapi meninggal semua. 4 tadi, Fatimah, Ummu Kulsum, Zainab, Ruqayyah. Ia masih kecil. Nah, Abdullah anaknya Nabi Muhammad ini disebut At-Thayyib dan At-Thahir. Semua putra beliau meninggal semasa kecil, sedangkan putri beliau sempat menjumpai Islam. Mereka masuk Islam serta ikut hijrah. Hanya saja mereka semua meninggal selagi beliau masih hidup, kecuali Fatimah. Jadi Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum itu meninggal semua ketika Nabi masih hidup. Sebelum Nabi masih sakit itu mereka sudah nggak ada lagi, kecuali Fatimah. Fatimah ini setelah 6 bulan, kalau ada salah 6 bulan meninggalnya Rasulullah, baru Fatimah meninggal. Dia meninggal dunia selang 6 bulan. Nah benar, selang 6 bulan sepeninggal beliau meninggal ya. Renovasi Ka'bah dan pengambilan keputusan. Jadi Ka'bah itu pernah direnovasi. Tahu renovasi? Pintar adek. Pada usia 35 tahun, orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Sebab Ka'bah yang berupa susunan batu-batu lebih tinggi dari badan manusia. Tepatnya 9 hasta yang dibangun sejak masa Ismail tanpa ada atap. Tuh mas, iya nggak ada atap. Jadi tinggi banget, lebih tinggi dari badan manusia mas pada saat itu ya. Makanya gak banyak pencuri. Jadi terjadi pencurian juga terhadap barang-barang yang ada di dalam Ka'bah tadi ya.
Iya, karena nggak ada atap, jadi pencurinya dari atas manjat, dia ngambil kayak gitu barang-barang yang ada di dalam Ka'bah ya. Deh, iya susah, tapi kalau niatnya untuk mencuri, walaupun susah tetap dilakuin. Iya, niatnya tergantung niat ya kan. Dengan kondisi seperti itu, bangunan Ka'bah semakin rapuh karena tidak ditutup kan, kena angin, kena hujan, kena panas ya kan. Nah, jadi semakin rapuh dan dindingnya pun sudah pecah-pecah. 5 tahun sebelum kenabian, Ka'bah dilanda banjir besar. Iya, betul. Jadi Ka'bah itu terkena banjir besar lalu meluap ya. Sehingga sewaktu-waktu bisa membuat Ka'bah itu menjadi hancur. Sementara itu orang Quraisy dihinggapi perasaan bimbang. Jadi bingung, pengen apa ini? Pengen direnovasi Ka'bahnya atau dibiarkan saja ya. Namun akhirnya mereka sepakat untuk tidak memasukkan bahan-bahan bangunan ke Ka'bah tadi, dibangun, tapi sepakat jangan memasukkan barang-barang yang haram. Jadi barang-barang yang baik-baik aja untuk bahan-bahan bangunannya kayak gitu ya. Mereka tidak menerima masuk bahan-bahan yang berasal dari jual beli sistem riba. Tahu sistem riba? Apa? Bukan. Riba itu membungakan. Jadi misalnya kamu minjem dengan Umi nih ya. Atau ditambah besar. Iya, bertambah besar 2 kali lipat, bahkan 4 kali lipat, ada yang kayak gitu. Nah, itu enggak boleh. Atau merampas uang untuk membeli bahannya, itu hasil rampasan dari orang-orang lainnya kayak gitu. Itu enggak boleh. Sekalipun begitu, mereka takut untuk merobohkannya. Akhirnya Walid Al-Mughirah Al-Makhzumi mengawali perobohan bangunan Ka'bah, lalu diikuti oleh semua orang. Setelah tahu tidak ada satupun yang menimpa Al-Walid, nah karena mereka takut tertimpa oleh bangunan yang sudah mulai roboh. Mereka terus bekerja merobohkan setiap bangunan Ka'bah hingga sampai rukun Ibrahim. Bukan meletakkan pertama kali batu Ka'bah kalau udah salah apa ya, kayak gitu. Nanti kita cari ya. Itu tuh namanya makam Ibrahim, tapi bukan itu majat di sini. Ya. Setelah itu mereka siap membangun Ka'bah kembali. Nah, mereka pun membagi sudut Ka'bah itu kan berbentuk segi 4 ya, persegi. Jadi sudut-sudut Ka'bah itu dibagi dan menghususkan setiap kabilah itu punya sudut sendiri-sendiri ya. Setiap kabilah mengumpulkan batu yang baik dan mulai membangun ya. Yang bertugas menangani urusan pembangunan Ka'bah ini adalah seorang arsitek Romawi yang bernama Bakum. Jadi orang tak kala pembangunan Ka'bah tadi sudah sampai di Hajar Aswad, mereka saling berselisih mereka nih. Siapa sih yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula? Itu. Jadi mulai aku saja, pengen aku aja kayak gitu ya. Perselisihan ini berlanjut selama 4 atau 5 hari tanpa ada keputusan. Lama banget menentukan mau meletakkan Hajar Aswad ya. Padahal untuk cuman meletakkan saja ya, tapi lamanya sampai 5 hari. Bahkan perselisihan itu semakin meruncing dan hampir membuat pertumpahan darah di sana. Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi tampil dan menawarkan solusinya ya, dengan menyerahkan kepada siapa saja yang melewati, siapapun katanya ya, yang pertama kali masuk lewat pintu masjid ini, maksudnya ya Ka'bah tadi ya, maka dialah yang berhak takkan Hajar Aswad. Dan Allah menghendaki orang yang berhak itu adalah Rasulullah. Dan tak kala mengetahui bahwa Rasulullah yang akan meletakkannya, maka mereka berbisik-bisik nih, inilah Al-Amin, kami ridho padanya, inilah dia Muhammad. Karena mereka sudah tahu Rasulullah itu memang
orang yang tepat karena akhlaknya yang baik ya. Setelah mereka semua berkumpul di sekitar beliau dan mengabarkan apa yang beliau lakukan, yang harus Rasulullah lakukan, maka beliau meminta sehelai selendang. Minta sehelai selendang. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Menaruh ajar aswadnya di tengah selendang. Oke, betul. Jadi hajar aswadnya. Kenapa tiga ini yang hajar aswadnya? Dia kenapa apa deh? Kenapa tiga ininya hajar aswadnya? Supaya di kaininya, maksudnya diletakkan di sini, di selendang tadi dikasih kain, supaya orang-orang kabilah-kabilah itu merasa ikut serta dan merasa bangga kalau mereka juga sudah meletakkan hajar aswad, bukan satu orang saja kayak gitu ya. Diletakkan di tengah selendang, lalu meminta pemuka-pemuka kabilah tadi yang berselisih untuk memegang keempat ujungnya ya, dan memerintahkan secara bersama-sama meletakkan kembali di tempatnya. Setelah mendekati tempatnya, beliau mengambil hajar aswad. Jadi setelah 4 tadi orang kabilah tadi, Rasulullah meletakkan hajar aswad kayak gitu ya. Dan inilah yang membuat orang-orang dari kabilah-kabilah tadi tambah menyukai Nabi Muhammad. Orang-orang Quraisy kehabisan dana dari penghasilan yang baik, maka mereka menyisakan bagian utara. Jadi ada bagian yang belum direnovasi, yaitu di bagian utara. Kira-kira 6 hasta yang kemudian disebut Al-Hijr atau Al-Hatim. Mereka membuat pintunya lebih tinggi dari permukaan tanah agar tidak bisa dimasuki kecuali orang yang memang ingin melewatinya. Setelah bangunan Ka'bah mencapai ketinggian 15 hasta, mereka memasang atap. Jadi ada atap, kemudian disangga 6 sendi ya. Ada 6 sendi tiang kayak gitu ya. Setelah jadi, Ka'bah pun berbentuk segi 4 yang ketinggiannya kira-kira mencapai 15 meter. Panjang sisinya di tempat Hajar Aswad dan sebaliknya adalah 10 kali 10 meter. Panjang sisi itu ya 10 kali 10. Ini 10, ini 10. Ini 10 ya 100 ya. Luasnya. Sisi yang ada di pintunya dan sebaliknya itu setinggi 12 meter. Adapun pintunya Mas, tingginya 2 meter dari permukaan tanah. Di sekitar luar Ka'bah ada pagar dari bagian bawah ruas-ruas bangunan. Di bagian tengahnya dengan ketinggian 1/4 meter dan lebarnya kira-kira 1/3 meter. Pagar ini dinamakan Asyadzarawan